Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Terima kasih Pak Goris. Selamat siang untuk Pak Goris, untuk Mbak Lydia dan juga untuk Mas Firdaus ya. Salam semangat. Ya, salam jumpa lagi dan selamat siang juga untuk para pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Ya, seperti sudah dikatakan Pak Goris tadi, tahun ini Indonesia menjejaki usia kemerdekaan yang ke-70 tahun. Ya. Hari ulang tahun kemerdekaan memang menjadi momentum emas ya untuk merawat ingatan historis akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari bangsa-bangsa kolonial dan membangkitkan imajinasi kolektif akan prospek Indonesia di masa depan. Nah, pada momen peringatan HUT kemerdekaan tahun ini, ketika dimintai oleh Pak Goris untuk berbicara di forum ini, sebagai generasi milenial atau generasi muda Indonesia, saya ingin menyoroti 2 isu penting ya dalam perjalanan bangsa kita ya, sejak berdirinya hingga saat ini. 2 isu itu ialah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ya, tadi Mbak Lydia sudah berbicara tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian Mas Daus juga berbicara tentang nasionalisme ya dalam berbagai ya, tipologinya. Ya, ada berapa tipologi nasionalisme yang dijelaskan tadi itu. Tapi saya lebih menyoroti fakta kemiskinan dan ketimpangan pembangunannya. Artinya sudah 77 tahun Indonesia merdeka, tapi kita belum selesai dengan urusan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ya, itu memang terbukti ya laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, persentase penduduk miskin per Maret 2022 sebesar 9,54%. Ya, angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%. Tapi ini barangkali yang paling kecil ya selama pandemi COVID-19 melanda dunia. Ya. Saya kira semua negara di dunia ini tergoncang akibat makhluk kronik bernama COVID-19 itu. Kemudian berdasarkan daerahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022. Ya, angka ini turun dari September 2021 yang sebesar 12,53%. Sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 alias turun dari September 2021 yang sebesar 7,60%. Jadi memang dari data ini kita lihat juga ada ketimpangan pembangunan, baik itu pembangunan SDM di desa dan di kota juga pembangunan infrastruktur ya. Ya, karena bagaimanapun ada korelasi yang erat antara pembangunan SDM dengan pembangunan infrastruktur. Kita lihat tadi indeks kemiskinan di desa itu ya 12,29%, kemudian di kota 7,50%. Jadi ada perbedaan, itu artinya tingkat kemiskinan di desa masih lebih besar ketimbang di kota ya. Kemudian 7 provinsi dengan jumlah penduduk miskin di atas 1 juta menurut catatan BPS juga. Yang pertama itu ditempati Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, 4 Sumatera Utara, kelima Nusa Tenggara Timur, keenam Sumatera Selatan, ke-7 Lampung ya. Itu 7 provinsi. Tapi dalam daftar 10 provinsi termiskin, ya Pulau Jawa tidak termasuk ya, Jawa ya, provinsi di Jawa tidak termasuk. Itu mungkin karena ya rasio tadi itu dihitung berdasarkan bagaimana perbandingan indeks itu dengan jumlah penduduknya. Tapi yang menarik ialah dari 37 provinsi di Indonesia, dari 10, ya berikut ini 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS hingga Maret 2022, dan mayoritasnya itu berasal dari Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Ya, itu menunjukkan ketimpangan pembangunan yang sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Urutan pertama misalnya ditempati oleh Papua, yaitu 26,56%, kemudian Papua Barat 21,33%, ketiga Nusa Tenggara Timur 20,05%, Maluku 15,97%, Gorontalo 15,42%. Itu dari 1 sampai 5 ini semuanya dari Indonesia Timur ya, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kemudian ke-6 Aceh 14,64%, Bengkulu 14,62%, Nusa Tenggara Barat 13,68%, Sulawesi Tengah 12,33%, dan terakhir Sumatera Selatan 11,90%. Ya, urutan 8 dan 9 juga berasal dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi ini menunjukkan sekali lagi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Sedangkan indeks Gini yang kita tahu saat ini ya per Maret
2022 itu sebesar 0,38%. Yang berarti bahwa semakin tinggi indeks rasio Gini kita, berarti ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya itu semakin besar. Ya. Kemudian menurut saya data-data di atas memperlihatkan bahwa isu seputar kemiskinan dan ketimpangan pembangunan sampai saat ini masih menjadi isu krusial dalam usia kemerdekaan kita yang sudah mencapai 77 tahun ini. Ya, tapi bagaimana kita melihat historisitas dari problem ini? Ya, kita lihat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua atau sejak berakhirnya ya peristiwa kolonialisme, isu-isu tentang pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi semakin menonjol. Itu menjadi isu krusial global saya kira. Ya, pada awalnya orang menyoroti kedua isu itu karena dekolonialisasi dipandang gagal menghasilkan kemajuan ekonomi dan sosial di dunia ketiga atau negara-negara selatan ya dalam dikotomi kapitalisme itu. Sementara pada saat yang sama negara-negara industri maju barat atau negara-negara utara ya justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Ya. Nah, ketika kesenjangan ekonomi meningkat, orang melihat bahwa dekolonialisme itu justru melahirkan nekolonialisme baru atau nekolonialisme ya atau kolonialisme baru. Dominasi politik antar negara digantikan dengan dominasi ekonomi ya. Dominasi ekonomi inilah yang dalam kajian postkolonial disebut sebagai bentuk penjajahan baru atau neokolonialisme ya. Lalu bagaimana kita melihat problem ini secara global? Ya, untuk saya dalam perspektif ekonomi politik global, neokolonialisme dalam bentuk penjajahan ekonomi atau dominasi ekonomi negara-negara barat, khususnya Amerika, terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari suatu perangkat atau suatu sistem besar yang disebut dengan kapitalisme. Tadi Mas Daus sempat singgung juga ya tentang ini. Ya. Dari sistem ini mulai berkembang pada saat terjadi revolusi industri pada abad ke-18 ya. Dan salah satu pencetus ya, kalau kita baca buku Wealth of Nation-nya Adam Smith itu, ya dia sebagai salah satu ini juga pencetus teori itu. Ya, dia mengkritik sistem merkantilisme yang mengukur kesejahteraan suatu negara berdasarkan akumulasi barang-barang berharga. Kemudian sejak selesainya revolusi industri, memang kita lihat pada abad ke-18 itu banyak perubahan terjadi dalam ranah kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi misalnya, hal itu ditandai dengan berbagai penemuan baru, kekuatan mesin menggantikan tenaga manusia. Kemudian dengan mekanisasi produksi, orang mulai berpindah dari pertanian ke kota, sistem pabrik menggantikan pengolahan di rumah, dan kaum industrialis menggeser posisi tuan-tuan tanah dan para pendatang. Ya, efek lanjutnya itu terjadi penindasan terhadap kaum buruh karena barang-barang produksi itu dimiliki oleh kapitalis dan para buruh mereka harus bekerja di bawah kapitalisme itu. Ya, dan mereka mendapatkan upah yang tidak layak, juga sering tidak layak juga, dan mereka juga teralienisasi dalam 4 hal menurut Marx ya, baik dari pekerjaan, kemudian hasil pekerjaan mereka dari manusia lain, dan juga dari teralienisasi juga dari barang-barang itu, produksi itu. Nah, bagaimana kita lihat perkembangan selanjutnya dari kapitalisme itu? Pada tahun 1930-an kita tahu ada seorang ekonom bernama Keynes, John M. Keynes, dia yang memimpin revolusi pemikiran ekonomi. Dia ini menentang gagasan ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Ya, karena menurut dia sistem ekonomi itu tidak bisa menjamin kesejahteraan warga negara atau kesejahteraan masyarakat dunia. Ya, ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Ya, menurut ekonomi Keynesian ini campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk menstabilkan kembang bisnis siklus aktivitas ekonomi. Ya. Jadi ia berbeda dengan pandangan ini yang justru meminimalisasi intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi. Ya. Kemudian bagaimana kita lihat itu setelah peristiwa Perang Dunia Kedua? Ya, pasca peristiwa Perang Dunia Kedua kita lihat, apakah masih terdengar? Masih. Bagus. Ya. Kita lihat Pak Goris, setelah peristiwa Perang Dunia Kedua itu muncul wacana tentang bagaimana caranya mengatasi atau merekonstruksi ya, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik ya, negara-negara yang baru saja merdeka itu. Tapi penekanan yang lebih utama ya, dalam kalau kita lihat kajian postkolonial itu lebih pada bagaimana rekonstruksi ya pembangunan ekonomi itu dan infrastruktur pasca perang. Dan waktu itu pada tahun 1944 saya kira ya dibentuklah Bank Dunia dan IMF ya
Dan tapi pengesahannya pada tahun 1947 atas persetujuan Bretton Woods ya, atas persetujuan Bretton Woods. Tapi ide utama dari pembentukan lembaga internasional ini ialah untuk mengatasi krisis pasca perang ya, sekaligus bertujuan untuk mengentas kemiskinan yang diakibatkan oleh perang dunia. Jadi sistem ini memang didesain untuk itu. Tapi pada waktu sistem ini dibentuk, itu dominasi sistem ekonomi Keynesian itu masih sangat kuat ya. Ya, tapi ada upaya juga dari negara-negara kapitalis seperti Amerika yang diuntungkan oleh pembentukan IMF dan Bank Dunia itu untuk menjatuhkan sistem ekonomi Keynesian ini. Ya, dan upaya mereka itu pada akhirnya berhasil pada tahun 1970 dan 1980-an. Ketika Ronald Reagan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dan juga Margaret Thatcher terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris ya. Jadi pada tahun-tahun itulah sistem ekonomi neoliberal itu berkembang sangat kuat. Lalu apa yang menjebak dari lembaga dunia itu, lembaga IMF dan Bank Dunia itu? Ya, jadi lembaga ini didesain sebagai lembaga peminjaman global ya. Jadi tujuannya itu memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang supaya untuk membantu mereka membangun infrastruktur ya, dan juga membantu mereka mengentas kemiskinan akibat perang dunia kedua ya. Itu ide awalnya ya. Tapi kita lihat ya, selanjutnya justru ya, dua lembaga tadi itu justru mengubah visinya ya. Justru kedua lembaga itu menjebak negara-negara berkembang sehingga mereka masuk dalam sebuah sistem kapitalisme yang justru semakin memperkokoh dominasi Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya itu dalam sistem ekonomi global ya. Ya, kita lihat misalnya pada tahun 1980-an ketika SAPS atau Structural Adjustment Program itu dibentuk, program penyesuaian struktural ya. Lembaga Bank Dunia dan IMF ini memberikan sejumlah persyaratan kepada negara-negara yang ingin melakukan pinjaman di kedua lembaga itu. Dan beberapa persyaratan itu misalnya itu negara-negara yang hendak meminjam di IMF dan Bank Dunia, mereka harus melakukan pengurangan belanja pemerintahan. Dan seringkali itu melalui pemotongan dana-dana kesejahteraan ya, atau usaha-usaha untuk menyeimbangkan anggaran-anggaran pemerintah melalui peningkatan pendapatan pemerintah, misalnya melalui peningkatan pembayaran untuk layanan-layanan pemerintah. Kemudian yang kedua itu pengurangan atau penghapusan subsidi bagi industri-industri domestik. Ya ini semacam mereka menjebak supaya suatu negara itu semakin meningkatkan impor ya dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang dominan tadi itu. Kemudian penurunan atau penghapusan bea atau kuota-kuota dan pembatasan-pembatasan lain bagi barang-barang impor dan ekspor, dan deregulasi ekonomi ya. Jadi intervensi negara dalam sistem ekonomi itu seminimal mungkin supaya pasar bebas itu dapat berjalan ya. Kemudian privatisasi aset-aset atau bahkan BUMN ya, supaya roda perekonomian itu berjalan lancar. Jadi itu beberapa persyaratan dari Structural Adjustment Program yang ya menjadi syarat mutlak bagi negara-negara yang hendak melakukan pinjaman di IMF dan Bank Dunia. Dan apa dampaknya? Dampaknya itu terjadi krisis ekonomi. Ya, ekonomi global pada tahun ya, di Indonesia juga saya kira merasakan itu pada tahun 1997 dan 1998. Ya, apa yang hendak kita pelajari dari sistem ini, ya, sistem global ini yang sekarang menjerat masyarakat dunia ini, atau yang oleh banyak pemikir disebut hantu kapitalisme ini atau hantu neoliberal ini. Jadi menurut saya sebenarnya usaha kita sekarang itu bagaimana meminimalisasi dominasi Amerika Serikat dalam persaturan ekonomi kita. Ya. Karena itu menurut saya isu tentang kedaulatan ekonomi itu menjadi penting. Ya. Bukan hanya kedaulatan politik ya, kedaulatan politik itu kita sudah perjuangkan dan kita sudah berhasil memperjuangkan itu pada tahun 1945 ketika kita mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi persoalan kedaulatan ekonomi ini menjadi persoalan krusial sekarang. Kemudian nanti diikuti oleh persoalan tentang kedaulatan digital, tapi itu soal lainnya. Tapi soal kedaulatan ekonomi ini menurut saya penting. Tapi memang tantangan kita karena kita sudah terjebak dalam pinjaman ini, pinjaman luar negeri kita yang sangat membengkak, yang semakin membengkak. Yang sekarang saya kira sudah hampir mencapai 6.000 triliun rupiah ya. Dalam data terakhir yang saya lihat tadi kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi bagaimana upaya keluar dari sistem ini? Tapi terlepas dari itu, sebentar baru saya akan tunjukkan bagaimana solusi apa yang kita harus ambil.
dan peran apa yang harus diambil oleh kaum muda. Kita lihat sejumlah kebijakan-kebijakan politik ekonomi di negara kita akhir-akhir ini, ya, contohnya privatisasi Pulau Komodo, kemudian kasus Pesipaya di Timor itu, di Timor atau provinsi NTT, itu kan menunjukkan bagaimana negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme atau neoliberal ini di negara kita. Ya, privatisasi aset-aset publik, ya, privatisasi BUMN, bahkan ya Telkomsel itu. Ya, itu kan bagaimana negara kita menerapkan sistem itu, karena memang apa? Keputusan politik atau keputusan kebijakan ekonomi kita itu sudah macam kita sudah ini terperangkap dalam sebuah sistem besar itu, ya. Sehingga mau tidak mau kita mengambil keputusan itu karena kita sudah didesak, ya, desak semacam itu. Lalu bagaimana upaya kaum muda? Menurut saya kaum muda itu pertama dia mesti kreatif, ya, menciptakan ya ini usaha-usaha baru, ya. Kita kembali ke ekonomi Pancasila sebenarnya, ya, yang sebagaimana yang dicita-citakan oleh Soekarno, ya. Kita kembali ke sistem ekonomi Pancasila melalui koperasi-koperasi, ya, dan berbagai usaha-usaha lainnya. Kemudian peran kaum muda yang lain juga apa? Ya, menurut saya kaum muda juga mesti tampil kritis dan menjadi aktivisme, ya, dengan agensi moral, kekuatan agensi moralnya. Itulah yang dilakukan oleh kaum muda menurut saya yang kita lihat akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh kaum muda di Labuan, ya, kemudian di Jogja juga beberapa, dan juga dalam kerjasama dengan LSM. Tapi memang konsolidasinya mesti harus kuat, ya. Karena terkesan aktivisme di Indonesia akhir-akhir ini itu terkesan yang bersifat mendadak, ya. Dari konsolidasinya tidak kuat, ya. Bahkan ya terkesan fragmentaris juga, tidak ada kerjasama atau kolaborasi yang baik di antara para pejuang itu, sehingga mudah sekali suatu pemerintah melakukan hegemoni terhadap mereka, sehingga melakukan pemisahan, rantai pemisahan, ya, dalam perspektif ini Laklau, ya. Padahal kalau kita pakai perspektif Laklau dan Santal Move, ya, mestinya mereka punya satu rantai ekuivalensi, ya, mereka punya satu kepentingan bersama yang menjadi agenda bersama untuk diperjuangkan, ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi sistem kapitalisme? Memang rumit karena kita sudah terperangkap, ya. Hampir semua sistem di dunia ini sudah terjerat oleh kapitalisme global ini. Tapi menurut saya pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa ikut saja apa tuntutan sistem ekonomi ini. Dalam arti penting juga kita buat regulasi yang ketat, ya, terhadap perusahaan-perusahaan atau ya investor-investor asing supaya mereka tidak bertindak semaunya saja, ya. Itu menurut saya harus. Kemudian ya yang lain-lainnya nanti mungkin kita bisa diskusikan, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya, Bung Ferdinand, ya, luar biasa ya. Ini memang jebakan dan jeratan kapitalisme global ini sangat luar biasa ya. Dan saya rasa jebakan dan jeratan dari kapitalisme global ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan kaum muda, ya. Kalau kita misalnya melihat situasi dan kondisi kaum muda saat ini, mereka sebagaimana dikatakan oleh Bu Natalia, ya, mereka terjebak kepada fantasi-fantasi atau euforia, ya, atau menikmati, ya, hasil-hasil dari perjuangan-perjuangan para pahlawan di masa yang lalu, ya. Pada konteks ini harusnya kita memunculkan sedikit banyak, ya,